Aktivis NU bongkar kedok liburan UAS ke Singapura. Ada kegiatan ceramah provokasi SARA pemerintah antisipasi. Singapura juga tidak mau kecolongan. Kalau kita lihat konten-konten dari Ustadz Abdul Somad, dia mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri meskipun dalam konteks Israel dan Palestina itu dikatakan syahid dan sebagainya. Saya kira menurut saya ya, ini killing suicide ini adalah perilaku teror yang tidak ada pembenaran apapun menurut kacamata agama. Ini betul-betul sangat agitatif dan saya kira inilah baiknya negara kita. Penceramah-penceramah seperti ini masih leluasa bergerak dan Singapura tegas di situ. Mereka mengutuk orang beragama lain dan ada kala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Somad, janganlah politisasi umat. Kasihan pengagummu yang masih membutuhkan bimbingan agama dengan benar. Kasih mereka pengertian dengan benar bahwa ternyata selama ini apa yang dilakukan masih kurang benar. Seperti menghina agama lain itu nggak boleh. Mengajak kebaikan dan toleransi kepada mereka yang berbeda. Kalau semua itu sudah dilakukan dan kemudian kembali masuk ke Singapura dan dibolehkan, itu baru prestasi. Jadi Anda berhasil mengambil hati pemerintah Singapura dengan akhlak dan adab Anda sebagai tamu. Itu baru namanya Muslim sejati. Minggu ini Indonesia disuguhi dengan torehan prestasi yang membanggakan. Abdul Somad terkenal sampai negeri Singapura sebagai penceramah ekstremis dan pemecah belah. Sempurna. Setelah kemarin kita dijejeli dengan kepongahan Abdul Somad gara-gara ditolak masuk Singapura, konon informasinya Abdul Somad mau bisnis menjelang Pilpres dengan menumpang lokasi di Singapura. Wah, luar biasa. Mainnya udah berkelas. Ya. Kontroversi pelarangan masuk Ustadz Abdul Somad ke Singapura terus bergulir. Terlebih sempat dikabarkan olehnya dia dideportasi oleh imigrasi setempat. Aktivis Nahdlatul Ulama atau NU Muhammad Guntur Romli menduga ada agenda lain yang bersembunyi di balik acara liburan UAS dan juga keluarga itu ke Singapura. Muhammad Guntur Romli yang juga akrab disapa Gun Romli itu menduga ada kegiatan ceramah yang dianggap memprovokasi SARA di Singapura karena itu pemerintah negara tersebut melakukan antisipasi. Siapa tahu cuma kedok ya, turis tapi cuma kedok. Tapi ada kegiatan ceramah yang bisa dianggap provokasi itu SARA di sana. Pemerintah Singapura ya harus antisipasi, kata Gun Romli. Guntur Romli yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia itu juga mengatakan bahwa Singapura sebagai negara yang memiliki kedaulatan berhak melarang atau mengizinkan siapapun untuk masuk ke negaranya termasuk UAS. Guntur Romli lantas menerangkan pemerintah maupun masyarakat Indonesia tidak berhak memprotes masalah itu karena seperti yang dia katakan bahwa hal ini merupakan hak Singapura. Jika ditolak masuk rumah orang yang nggak bisa protes, cuma bisa bertanya-tanya kenapa ditolak. Kalau ketahuan orang banyak ya cuma soal malu saja. Di mana sebelumnya beredar kabar yang menyebutkan jika pendakwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab dipanggil UAS beserta keluarga dan juga temannya dideportasi oleh imigrasi Singapura. Pria asal Riau itu kemudian kembali ke Indonesia dalam video yang viral setelah dibagikan akun Instagram pribadinya @ustadzabdulsomad_official. Setelah diinterogasi oleh petugas, kemudian UAS dilarang masuk ke Singapura. Namun setelah ditelusuri, UAS bukan dideportasi, melainkan tak diizinkan masuk ke Singapura. Pihak negara Singapura menolak menjabarkan alasan penolakan masuk terhadap UAS dan juga keluarganya itu. Pemerintah Singapura, yakni Kementerian Dalam Negeri, memberikan klarifikasi dan pernyataan ke media terkait dengan deportasi terhadap Ustadz Abdul Somad Batubara. Dalam pernyataan yang berisi 3 poin itu dijelaskan Ustadz Abdul Somad Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei dari Batam dan 6 pendamping perjalanan. Somad diwawancarai oleh otoritas setempat. Setelah itu, kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Pemerintah Singapura menambahkan Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan juga segregasi yang tidak dapat diterima oleh masyarakat multiras dan juga multi agama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri itu adalah sah
dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin atau roh atau setan kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim itu sebagai kafir. Disebutkan dalam keterangan tersebut, Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan juga segregasi. Somad dan teman perjalanannya pun ditolak masuk ke Singapura. Di mana sebelumnya diberitakan Ustadz Abdul Somad dideportasi di Singapura. Hal itu diceritakan dalam akun YouTube Hi Guys Official dengan judul Viral Singapura Deportasi UAS. UAS menceritakan dirinya berangkat ke Singapura dalam rangka liburan. Dia berangkat menuju ke Singapura dari Batam pukul 16 lebih pada Senin 16 Mei. Dia berangkat ke Singapura bersama dengan kawannya yang masing-masing mengajak keluarga. Ia mengaku tiba di pelabuhan Tanah Merah sekitar pukul 1 lebih 30 menit. Sesampainya di pelabuhan Tanah Merah pukul 1 waktu setempat, karena jam tidak berubah, dia menyebut hingga kini belum mengetahui alasan dirinya dideportasi dari Singapura. Ia meminta Kedutaan Besar Singapura Indonesia untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Pemerintah Singapura angkat bicara mengenai kasus deportasi Ustadz Abdul Somad yang menjadi perbincangan di tanah air. Mereka mengakui telah menolak pendakwa Islam yang akrab disapa UAS itu. Saat Abdul Somad diwawancarai, setelah itu rombongan tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di kapal feri kembali ke Batam dan hari yang sama. Dalam negeri Singapura dikutip pada Rabu, mereka menyatakan UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan juga segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan juga multiagama Singapura. Misalnya, ia telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Palestina-Israel dan dianggap sebagai operasi syahid. Selain itu, dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Masuk ke Singapura bukanlah hak Kementerian Dalam Negeri Singapura yang menegaskan bahwa masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang hal ini secara serius. Siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi, Somad dan teman perjalanannya ditolak ke Singapura. Mereka menambahkan UAS tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura pada 16 Mei dan dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Setelah diwawancarai, rombongan itu ditolak masuk ke Singapura dan dimasukkan ke dalam kapal feri untuk kembali ke Batam. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad menjelaskan soal kabar deportasi oleh imigrasi Singapura. Ia sebelumnya juga menggambarkan suasana sedang berada di ruangan 1x2 meter bak penjara. Dikutip dalam wawancaranya, UAS sebenarnya membenarkan bahwa dirinya dideportasi bersama dengan keluarganya. Saat itu